Hai, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di PPKN, Podcast Parenting Kekinian bersama saya Fahmi saja. Nah, hari ini saya bakal bahas sesuatu hal yang agak beda dari biasanya, tapi masih ada hubungannya dengan parenting juga. Ini adalah topik yang sudah saya rencanakan setahun yang lalu, tapi Wah, narasumbernya kayak baru bisa sekarang gitu ya. Nah, kita mau ngobrolin terkait dengan pesantren yang juga akhir-akhir ini lagi santer banget diperbincangkan di media ya. iya. Eh, jadi aku kenalin dulu ya. Selamat pagi Bunda, apa kabar? Selamat pagi Mas Fahmi. Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat Sehat. ya. Ah, Alhamdulillah. Iya, jadi listeners, Bunda ini, kayak saya biasanya manggilnya Bunda Dewi ya. Jadi Bunda salah satu orang tua saya juga, kakak saya juga gitu ya. Yang lama banget udah kenal ya Bun, waktu kita masih iya, sekolah gitu. Kuliah gitu ya, kuliah di Semarang. masih kuliah. Iya, jadi Bunda emang banyak pengalaman dan putra-putrinya itu kebanyakan di pondok pesantren gitu ya Bun ya. Nah, ini Bukan yang jadi kebanyakan, semua. semuanya, betul semuanya. Tuh kan Insya Allah semuanya ya. semua. Semua anaknya Iya, Bunda itu semuanya akan di pesantren. Nah, ini iya. kalau kalau saya pernah cerita ke Bunda, saya pernah cerita atau enggak ya? Kalau saya ini mantan calon orang pesantren, Bun. Oh Mantan iya, calon orang pesantren. Dulu mantan sempet calon. jadi Berarti gagal jadi santri. gagal. Jadi dulu sempet mau di pondok pesantren sama Iya, bapak iya, gitu iya. ya. Tapi Ah, ternyata malah nggak jadi. Itu waktu itu ingat ah, banget lulus ah, SMP mau ke SMA itu mau mondok, tapi ah, jadinya nggak jadi malah ke sekolah negeri. ah, Nah, ah. jadi aku mau coba tanya dari segi Bunda Bun, apa ini mungkin pertanyaan agak sedikit nakal nih. Kok tega sih Bun mondokin anak-anak? Pertanyaan pertama. Karena kakak saya kemarin baru mondokin anak itu kayak nggak Oh, tega gitu ceritanya. Nah, kalau Bunda iya. gimana nih? Sebenarnya bukan bukan begitu. Justru kalau kita tidak memondokkan anak, Hmm. itu berarti kita tega sama anak kita. Hmm. Oke, dibalik Kebalikan. nih mindsetnya ya. Oke. Iya, Hmm. Oke, gitu. tapi kalau dari Bunda sendiri memang sudah dari dulu pengen ada cita-cita, pokoknya anak-anak ini harus mondok kayak gitu. Enggak juga sih Hmm. awalnya kan anak pertama ya, Mhm. Faras itu memang waktu itu sekolah sekolah Mhm. Islam Mhm. SD-nya gitu, Islam terpadu gitu. Terus Mhm. SMP si Faras memang kepingin mencoba punya pengalaman di sekolah negeri. Mhm. Nah, kemudian selama 1 tahun ya naik kelas 2 itu saya lihat itu memang belum ada kesiapan secara mental si anak Mhm. ini untuk berbaur dengan kalangan yang luas, Mhm. yang Mhm. yang bercampur gitu ya. Iya. Akhirnya saya pindah lagi ke sekolah Islam terpadu lagi Aha. SMP-nya kelas 2 itu. Nah, di situ saya diskusi sama abinya. Memang akhirnya kita memutuskan Faras ini SMA harus di pondok pesantren. Nah, Mhm. waktu itu adiknya Yumna juga lagi kelas 1 SMP kan. Mhm. Alhamdulillah dia dari Yumna sendiri tertarik dan Mhm. excited banget ketika kita survei pesantren, aku mau pindah gitu loh. Mhm. Walaupun dengan konsekuensi pada waktu itu naik kelas 2 harus ngulang lagi kelas 1. Tapi ya Mhm. it's okay. Bagi kami pendidikan itu bukan masalah cepat atau lambat. Mhm. Pendidikan itu adalah sebuah proses gitu loh. Iya. Ketika si anak mau dengan sukarela, dengan senang hati memilih untuk pondok pesantren walaupun harus ngulang kelas 1, kami sebagai orang tua sangat mendukung gitu. Mhm. Mhm. Akhirnya adik-adiknya kita berlakukan setelah kita melihat hasil dari pondok pesantren ini, kita memutuskan bahwa semua anak-anak harus masuk ke pesantren. Alhamdulillah yang ketiga Mhm. ini sudah mau lulus SMA ya, udah 6 Mhm. tahun ini di pondok gitu. Oke, Itu Mas luar biasa. Jadi Fahmi. memang ini ya Bun ya, melihat perkembangan tadi Mas Waras di awal, setelah Iya, dipondokkan, iya. apa Bun yang paling kerasa gitu dari dulu ketika SMP, kemudian di pondok itu apa Bun? Perbedaannya apa yang paling terasa? Eh, jadi anak usia SMP sampai SMA itu mereka tuh fase pencarian jati diri ya Mas ya. Ya, ya. Pencarian jati diri. Kalau di luar pondok pesantren itu dunianya itu terlalu apa ya, sangat
liar ya, kayak hukum rimba ya. Iya, Kita betul. sebagai orang tua itu ketir-ketir, ini anak itu nanti ya, karena gini, yang maaf sebentar. Ya, nggak apa-apa, Bun. Jadi yang membentuk karakter anak ini kan banyak ya. Jadi dari keluarga itu 80%, 20% itu dari lingkungan. Tapi 20% ini juga sangat berpengaruh yang sangat besar sekali gitu loh. Ketika dia menemukan, apalagi sekarang kan dunia medsos, dunia gadget seperti ini, sangat tidak bisa kita kendalikan. Saya merasa sebagai orang tua tidak mampu untuk mengkawal anak saya selama 24 jam. Solusi, satu-satunya solusi memang di pondok pesantren, di mana memang pondok pesantren itu memiliki sistem, memiliki jadwal dari 24 jam selama 1 minggu sampai 1 bulan bahkan 1 tahun gitu loh. Anak itu terjadwal dari pagi, bangun tidur, sholat berjamaah, sholat sunnah, segala macam itu sudah terjadwal. Dan anak-anak tetap mengenal dunia teknologi, tetap mengenal dunia informasi, tapi dalam batas-batasan yang memang sudah ditentukan oleh pondok gitu loh. Itu lebih mudah buat kami gitu, Mas Fahmi. Oke. Artinya di sini pondok pesantren jadi apa ya, partner ya Bun ya, dalam mendidik anak agar bisa lebih teratur gitu ya, dari pagi sampai sore kegiatannya juga baik gitu ya, ada yang sistem tadi ya disebutkan. Betul, sistem. Betul Bun, tapi gimana sih Bun rasanya ya seorang ibu terutama kan untuk melepas anaknya, kan jauh nih pondokannya ya di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya Bun. Semarang ke Jawa Timur itu kan jaraknya juga cukup jauh, kemudian pasti yang namanya seorang ibu tuh terngiang-ngiang, nanti anak saya gimana segala macam. Nah itu gimana sih Bun? Gimana dulu mungkin bisa cerita awal mula ketika melepas anak ke pondok pesantren. Itu gimana Bun? Jadi saya tambah juga ya Mas Fahmi, alasan kenapa saya memilih ke pondok pesantren, selain kehidupan yang memang terjaga dan terjadwal, itu membentuk kedisiplinan anak-anak, itu pertama. Nah, yang nggak kalah utama lagi sebenarnya keberkahan yang kita kejar itu, doa dari Pak Yai, guru. Nah, insya Allah itu yang bisa mengkawal anak-anak. Gitu. Kemudian untuk awal memang bukan hal yang mudah, pasti berat, kepikiran, anakku makan apa, kita lagi makan enak gitu di sana, anak-anak makan apa ya, gitu kan. Terus kalau pas sakit, belum lagi hal-hal yang terkait dengan misalnya kebersihan, gitu kan. Tapi luar biasa di situ memang justru anak-anak itu belajar dalam bagaimana mereka mengatur hidupnya, bagaimana misalnya nih di pondok pesantren itu kan ada penyakit yang memang sudah lazim ya, misalnya kutuan, kudisan. Kalau nggak kutuan bukan anak pondok gitu ya Bun biasanya. Nah, tapi alhamdulillah itu biasanya masalah itu hanya 1 tahun sih. Tapi akhirnya anak-anak saya alhamdulillah bersih dari kutu gitu loh. Jadi mereka tahu kalau bagaimana menjaga diri mereka, bagaimana membersihkan diri mereka. Kemudian Faras pun juga dulu pernah sempat kudisan tahun pertama. Tapi akhirnya pintar bagaimana dia supaya tidak menjaga dirinya supaya tidak tertular oleh temannya, kayak gitu. Jadi kaitannya lebih ke respect itu. Juga ada juga pelajaran-pelajaran yang memang tidak didapatkan di sekolah umum. Di antaranya pelajaran untuk bersabar, belajar untuk berempati, bertoleransi. Itu pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah umum, Mas Fahmi. Jadi gini, kalau di rumah nih anak-anak, Mas Fahmi juga tahu sendiri bagaimana mereka istilahnya tuh tidur di tempat AC, mandi pun pakai air hangat, nggak perlu ngantri. Di pondok mereka tidur satu kamar ber-20 orang sampai 25 orang dengan kedua kamar mandi. Bagaimana mereka harus ngantri, bagaimana mereka harus mempersiapkan diri mereka, mengatur waktu mereka supaya mereka
tidak terlambat untuk melakukan ibadah, tidak sholat, karena nanti kena tazir kan. Nah, bagaimana mereka bisa mengatur waktu mereka, kemudian jadwal yang sangat padat ya dari pagi sampai malam, bagaimana mereka menyempatkan diri untuk belajar hal-hal yang lain di luar pondok, misalnya di luar akademis gitu. Itu luar biasa itu. Jadi justru banyak belajar hidup ya Bun ya. Leadership-nya mungkin di situ kerasa banget ya, karena tadi Bunda cerita untuk ngantri 20 orang satu kamar itu gimana toleransi berbaginya itu kan juga pasti butuh manajemen diri yang baik gitu ya. Manajemen diri yang baik. Iya sih, luar biasa. Tapi Bun, ini kita sedikit cerita yang masih ramai ya di media-media gitu ya Bun ya. Di pondok pesantren itu kan ternyata ada juga fakta-fakta yang bilang bahwa pembulian segala macam gitu tuh ada. Saya jadi inget keponakan saya itu juga mondok gitu ya Bun ya. Jadi di awal-awal pertama itu banyak sekali barang-barang yang hilang. Sandal hilang, kemudian baju hilang, ketukar atau apa. Nah yang paling kadang saya bingung itu, ini Bun, apa kasur itu bisa hilang gitu? Padahal segedenya sih. Tapi cerita iya hilang gitu, baru beli satu terus kemarin dibeli lagi. Ini gimana Bun? Bunda mungkin sebagai orang tua nyikapin kondisi yang seperti ini gimana? Ya, sebenarnya pembulian itu tidak hanya di pondok pesantren ya. Di semua tempat itu ada pembulian. Di dalam masyarakat pun ada pembulian. Di lingkungan kerja, di mana itu adalah tempat orang-orang dewasa berpendidikan, itu juga ada pembulian. Nah, sebenarnya ketika anak-anak berada di pondok memang tidak sedikit masalah yang mereka hadapin, mulai kepemilikan yang dimana nggak ada barang pribadi nih, misalnya semuanya gosok, milik bersama gitu ya. Milik bersama, belajar untuk memaafkan, belajar untuk ikhlas gitu, tapi dalam batas-batas tertentu tetap. Jadi kalau ada yang kelewat nih, ya memang harus mengingatkan ya, harus mengingatkan. Ada juga kan kalau di pondok pesantren itu, kalau di tempat anak saya kan setiap kamar ada murabi, Mas Fahmi. Nah, jadi murabi itu yang apa namanya, membimbing gitu, mendampingi ya, mendampingi. Jadi murabi itu tidur di kamarnya anak-anak, mendampingi anak-anak, mulai membangunkan, juga mendisiplinkan, juga menjadi penengah ketika terjadi konflik gitu. Gitu. Jadi selama kita sebenarnya, kalau saya ngobrol sama anak saya, selama kita bisa menjaga diri kita, nggak keterlaluan sih, misalnya nggak ini ya, insya Allah yang lain pun juga akan menghormati dan menghargai kita, termasuk barang-barang kita. Sebaliknya juga begitu. Nah, pembulian ini sebenarnya terjadi ya, karena memang ada pihak yang memang merasa dominan, berkuasa, merasa lebih berhak. Nah, kadang-kadang senioritas. Nah, itu memang, betul. Nah itu harus ada komunikasi dan harus ada, bukan kita sebagai junior atau sebagai orang yang merasa jangan mau juga untuk terpressure ya Mas ya. Nah, harus ada sikap untuk menunjukkan pertahanan diri. Karena ketika kita menyerah, itu orang yang dominan tuh secara psikologis tuh memang seneng banget nih kesempatan ini. Nah, ngelihat ini ya, yang tertindas gitu ya, malah bernafsu banget. Gitu, dia punya duit nih, aku minta pasti dikasih. Nah, wah dia ini aku suruh pasti mau. Kalau mungkin sekali, 2 kali dengan niat kita berbagi atau dengan niat kita melayani sebagai rasa hormat kita, mungkin ya kepada yang lebih senior atau kepada yang lebih berkuasa, oke lah. Tapi pada tahap tertentu kita juga harus belajar. Jadi anak-anak kita harus kita ajarkan untuk memiliki pertahanan diri. Ada saatnya kita melawan, ada saatnya kita menolak, harus bermain juga. Kita dalam masyarakat juga begitu kan Mas. Nanti dimintain ini terus di pressure terus. Kamu jangan naik dong, kamu tetap di posisimu. Aku dulu yang naik dalam hal jabatan kayak gitu kan. Nah gitu. Kalau ini Bun, pesan-pesan apa yang Bunda kasih ke anak-anak gitu ya, agar ibaratnya secara mental mereka ini lebih kuat gitu. Karena kan untuk adaptasi ini pasti butuh
proses ya, apalagi tempat yang baru. Tadi disebutkan juga anak-anak masih remaja, mencari jati diri itu kan pasti banyak juga apa tantangannya gitu ya Bun. Nah, Ya, kalau dari kita ya. sebagai orang tua apa sih Bun yang bisa kita kasih ke anak-anak biar dia paling nggak bekalnya kuat dan ingat-ingat terus pesan itu gitu. Kalau di pondok itu apa Bun biasanya? Ya pertama mengajarkan anak-anak untuk ngikutin aturan ya, Nah, rule. oke. Atau ikutin rule yang ada di pondok, termasuk kedisiplinan-kedisiplinan yang ada di pondok. Kemudian sebenarnya kalau di pondok itu ada pelajaran luar biasa Mas Fahmi yang tidak didapatkan anak-anak di luar pondok ya, perkara adab. Jadi adab terhadap guru, bahkan saya pernah waktu awal-awal pandemi itu kan daring, anak-anak pondok dipulangkan. Anak saya waktu itu daring ngaji kitab. Nah, itu tentang adab, bagaimana adab terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, senior, adab terhadap teman, itu diajarkan gitu loh. Jadi selama kita berada di dalam rule, benar, jangan takut. Gitu aja. Kalau ada masalah harus berani ngomong gitu loh, minimal sama orang tua, sama murabi, sampaikan masalahnya. Jangan misalnya merasa tertindas tapi diem, besok ditindas lagi. Nggak Itu bisa habis biasanya nanti. ya itu memang Iya, kadang-kadang betul. ya nuan sewu, kalau di dalam ilmu psikologi itu kan ada orang yang memiliki apa semacam apa ya penyakit kayak psikopat ya, memang demen banget kayak gitu. Nah, di pondok itu bukan tempatnya orang yang memang sudah baik. Pondok itu tempatnya orang belajar, Mas. Jadi kalau orang misalnya, oh anak pondok kok gini. Nah, pondok itu tempat anak-anak kita untuk belajar menjadi pribadi yang beriman, yang berakhlak, yang berbudi pekerti, yang berkarakter. Jadi kalau udah jadi baik ya ngapain juga gitu loh. Artinya kalau misalnya di pondok itu kita menemukan anak-anak yang dalam tanda petik masih mungkin dianggap masalah oleh masyarakat, ya karena dia lagi orang tuanya memasukkan ke situ memang untuk anaknya berproses menjadi lebih baik. Mungkin orang tuanya juga sudah angkat tangan gitu ya. Nah gitu. Tapi memang dari pondok sendiri memang harus waspada terhadap anak-anak seperti ini gitu loh. Iya, Gitu. betul ya. Jadi tempat proses ya ini jadi karena mungkin ini juga yang membuat stigma di masyarakat ya Bun ya, bahwa pondok itu buat anak-anak yang bermasalah tadi ya bilangnya gitu. Nah, ini gimana ya Bun ya meyakinkan juga ini, karena banyak juga karena stigma wah pondok itu tempatnya buat anak-anak bermasalah, ini jadi dari anaknya sendiri. Kadang-kadang saya juga pernah soalnya waktu oh nggak mau mondok kan tempatnya kayak gitu, anaknya kan gini-gini spesial luar biasa. Nanti aku dinakalin. Nah, itu kan masuk juga ke anak-anak gitu ya. Nah, itu kalau Bunda sendiri gimana Bun untuk meretas itu semua ke apa meyakinkan lah ya ke anak-anak. Itu gimana Bun? Itu kadang-kadang pola komunikasi dari orang tua ya yang terkadang itu menyampaikan ke anak, memberikan pilihan ke anak, kamu kalau gak keterima di sini, nanti tak pondokin. Jadi pondok menjadi sebuah alternatif terakhir, sehingga bahasa itu menjadi konotasi bahwa pondok itu pilihan terjelek. Iya, betul. Nah, jadi karena tidak lolos di sekolah negeri, tidak lolos di sekolah favorit, sehingga harus di pondok pesantren. Kalau saya memang tidak memberikan pilihan ke anak, gitu. Ini terjadi pada sahabat saya. Kalau gak keterompo di SMA ini, nanti kamu, nah akhirnya dia berjuang nih untuk keterima di SMA itu. Akhirnya ada penyesalan, gitu loh, ada penyesalan. Kenapa ya, gitu loh. Nah, outputnya tetap berbeda, gitu. Oke. Jadi justru komunikasi di awal membuat apa ya, image pondokan jadi justru jelek gitu ya, karena kamu kalau gak pinter nanti tak pondokin itu. Iya sih, secara bahasa juga kayaknya langsung mendiskreditkan pesantren sendiri ya Bun ya. Kalau kamu nakal tak pondokin. Nah, seolah-olah pondok itu kan tempat hukuman. Iya. Nah, gitu. Bagaimana anak-anak kita harus menciptakan komunikasi bahasa, bagaimana anak-anak itu happy. Ore, aku sebentar lagi mau ke pondok, karena pondok itu enak, banyak temennya, gitu.
Iya betul betul. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pondok sendiri, Bun, pasti Nah, kita juga ini ya, harus selektif nggak sih, Bun, untuk memilih pondokan mana benar, yang tepat. Nah itu benar. gimana tuh kalau Bunda Nah, sendiri tuh? ini yang justru sangat ingin saya tekankan. Hmm, hmm, Jadi tidak ada yang terbaik, yang hmm, paling baik. Tetapi kita sebagai orang tua juga tidak boleh egois. Saya hmm, menemukan banyak kasus ya, si orang tua sangat ingin anaknya nanti harus sekolah di misalnya di Madinah, di Kairo. Nah, kamu harus hmm, mondok di hmm. sini. Kamu, Oke. ada juga orang tua yang sangat ingin dan memaksakan anaknya kamu harus hafid Al-Quran Aha, sehingga anaknya. Nah, gini Mas, kita sebagai manusia memiliki hmm, keterbatasan kemampuan yes. otak kita ya. Nah, ketika anak fokus ke hafalan, it's Hmm, okay gitu loh. Jadi gini, ketika gimana ya? Biasanya ketika anak fokus ke hafalan, itu hmm. akademiknya nggak bisa dikejar. Oh, oke. Nah, ketika fokus ke akademik, itu nanti hafalan juga nggak bisa dikejar. Sebalik, oke. Jadi nggak bisa dua sekaligus gitu ya, Bun ya? Kalau kalaupun bisa dua sekaligus, itu pasti ada, tapi ini benar-benar sangat sedikit, Hmm, benar-benar anak hmm, istimewa. oke. Mungkin dari 100 anak, satu anak yang bisa dari Hmm, akademik, hafalan tahfidznya, hmm, hadisnya, hmm. luar biasa. Ini mungkin dari 100 anak dapat satu aja sudah luar biasa. Oke. Nah, nah, kemudian dalam memilih sekolah, ya ini Hmm, setiap sekolah, setiap pondok pesantren memiliki value, hmm. memiliki memiliki nilai. Yeah. Nah, kita harus kembali. Kita tidak, oh ini sekolah ini bagus dalam mencetak tahfidz. Oh, Hmm, sekolah hmm. ini bagus dalam hal bahasa. Oh, sekolah Yes. ini bagus dalam hal teknologi IT. Hmm, Dia hmm, apa namanya sangat sangat improve dengan kemajuan zaman. hmm, Nah, kita sebagai orang tua juga harus kembali hmm, tidak hanya pada keinginan kita, hmm. nafsu dan ego kita, tapi kita juga harus melihat keinginan anak kita. Oke. Nah, Oke. kadang ada orang tua yang kekeh, wah aku kepingin anakku itu jadi ahli surga, anakku Yeah. harus begini, harus di pondok ini. Sementara sebenarnya anaknya tuh jiwanya nggak di situ. Ah, Jadi oke. semua saya rasa ya setiap insan lahir di dunia Hmm, ini memiliki tugas. hmm. Tadi sama Allah itu sudah diberikan kelengkapan eh, apa namanya potensial diri. Nah itu Hmm. yang harus kita kenali dari dini, yang harus kita gali ke anak-anak kita. Sebenarnya kita ingin menjadikan anak kita apa? Kalau saya sih ingin menjadikan anak saya memang beriman, Hmm. memiliki karakter yang kuat, Hmm. yang bermanfaat. Itu aja Oke. sih. Nah, bermanfaat itu dan berkarakter itu ya nggak harus semua jadi ustadz, ya kan? Nanti, Nanti nggak ada yang mau jadi dokter. iya. Eh, Kalau Ustadz Nah, semua nggak, nanti ini Bu ya, masjidnya rame terus. ya, Loh, bagus malahan. Nggak, maksudnya kalau semuanya nggak variatif malah ini ya Bun. ya. Hmm. Buat kami syiar itu kan Ya, tidak harus melulu lewat dengan masjid ya. Hmm. bahasa seperti itu Ya, ya. Kita betul, dengan betul. apa namanya berperan aktif dalam Yes. disiplin ilmu kita, Hmm. Hmm. menjadi apa namanya bisa mencerminkan akhlak, itu juga sudah Ya. bagian dari ibadah. Kita Hmm. bekerja karena Allah sebagai rasa syukur, itu juga sudah ibadah. Jadi tidak harus Ya. menyampaikan ayat itu letter lux dalam bentuk Yes, betul. seperti itu. Itu kalau pemahaman saya pribadi. Jadi kita mesti tanya ke anaknya. Kalau memang anaknya memang kepingin excited banget untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, dan suka untuk menyampaikan dan bisa Mhm. menjadi pribadi contoh. Oh, Ya, itu luar biasa banget gitu loh. Tapi ketika anak ini mungkin sama Allah diberikan peran mungkin dalam perekonomian atau ya, dalam teknologi informasi ya, sehingga dia akan ini ya kita harus memberikan ruang. Nah, ya. itu
kita mulai dari situ tuh akhirnya kita memilih pondok mana sih yang bagus untuk anak-anak kita. Kalau kita belum punya gambaran, masih blank, anak-anak kita juga belum bisa membaca anak-anak. Saya lebih memilih ke pondok yang tetap memberikan fasilitas pembelajaran akademik, tetap memberikan ruang untuk anak-anak untuk nggak gaptek-gaptek gitu. Saya anak-anak saya hanya alumni di salah satu pondok pesantren saja sih. Itu pun juga awal saya silaturahmi waktu mau menitipkan Farah sama Safa itu, saya tertegun sama pernyataan Abah Ali, Yai. Beliau itu ngendikan anak-anak sekarang nggak cukup cuma ngaji saja ilmu, karena dunia di luar sudah menuntut anak-anak untuk bisa mengikuti zaman. Tapi anak-anak yang hanya belajar akademik dan ilmu dunia tanpa belajar ilmu agama itu kasihan. Jadi artinya kita nggak bisa meninggalkan satu sama lain, gitu. Harus berkesinambungan dalam pendidikan ini. Jadi agamanya dapat, kemudian akademik dan ilmu duniawi juga dapat, gitu. Kalau saya pribadi, wah saya ini luar biasa, ini Abah itu visioner seperti ini, makanya saya langsung mantap gitu loh. Itu Mas Fahmi. Jadi yang saya dapetin ini Bun, lulusan pondok pesantren itu tidak melulu nantinya akan berdakwah di masjid aja gitu ya, jadi seorang kiai aja. Tapi bisa juga misalkan memang keahliannya di bidang lain, dia insinyur, mungkin seorang negosiator atau hakim barangkali gitu ya. Atau barangkali YouTubers tapi dia mondok kan juga nggak apa-apa gitu. Artinya keren, kan? Setelah lulus dari pesantren, dia bisa tetap ke dunianya tapi value-nya ya Bun ya yang akan jadi berbeda di situ ya. Karena kan udah lebih paham ya dengan ilmu agama segala macam. Jadi ketika jadi dokter pun dokter yang baik, santun gitu ya. Iya sih, betul sih. Jadi kalau Bunda malah jadi nggak ini ya Bun ya. Jadi tetap bisa memfasilitasi anak-anak maunya jadi apa gitu ya. Tapi belajarnya di pondok pesantren seperti itu. Betul. Oke, ini luar biasa sekali sih. Bun, ini setelah ini mungkin akan waktunya akan habis. Ini saya lupa pakainya Zoom yang tidak premium. Jadi nanti kalau misalkan putus kita masuk lagi ya ke link yang tadi ya. Oke, siap. Bun, yang pengen aku tanyakan selanjutnya adalah gini Bun. Biasanya anak-anak ketika di pondok itu bisa disiplin gitu ya, karena memang sudah punya sistem dan jadwal yang memang ketat gitu ya. Pagi apa, siang apa, sore apa. Nah, kadang-kadang ini Bun, yang jadi tantangan berikutnya ketika si anak ini mungkin pulang kampung nih, di rumah gitu ya. Nah, kadang-kadang ini enggak sih, kalau saya ngelihat, saya sendiri dulu ketika kuliah di kampus sama di rumah itu beda gitu ya. Jadi lebih mager gitu. Kalau vibe-nya beda. Ya? Betul. Karena keponakan saya sendiri juga kayak gitu Bun. Ini katanya pesantren tapi itu udah azan kok nggak langsung ke masjid. Nah, kadang-kadang hal yang semacam itu kelihatan. Jadi ada beda antara ketika di pondok pesantren dan kebiasaan ketika sudah di rumah. Nah, ini gimana Bun? Bunda mengalami seperti ini juga atau kalau misalkan enggak, gimana sih cara tipsnya gitu agar tetap sama-sama disiplinnya lah paling enggak ya antara di pondok sama di rumah. Pasti Mas Fahmi, pasti manusiawi ya berarti ya Bun ya. Iya, itu justru tantangan kita sebagai orang tua. Kalau sampai anak-anak bagaimana kita menciptakan vibe ya, walaupun kita nggak bisa 100% sama seperti di pondok pesantren, setidaknya kita belajar ya, wah minimal tuh anak-anak pulang nih, harus yuk kita jamaah di awal waktu. Yuk kita ngaji. Nah, akhirnya menjadi motivasi, akhirnya kita juga termotivasi untuk lebih baik. Gitu. Dari awal motivasinya itu, dari awalnya itu cuman ingin mempertahankan vibe-nya anak-anak gitu. Supaya anak juga mendapatkan vibe itu di keluarga kita gitu. Memang gini Mas Fahmi, pondok itu juga salah satu solusi ya untuk dalam pendidikan anak-anak. Kita tuh sebagai orang tua itu sangat lemah, sangat kurang. Apalagi kalau kita sudah berjibun dengan kita sudah masuk ke dalam
rutinitas, Yes. mungkin pekerjaan, kemudian hal-hal yang sosial dan yang lain-lain, sehingga kita memang tidak bisa mengkondisikan anak secara Yeah. konsisten. Sebenarnya kan pendidikan itu kan bagaimana membangun hal baik dalam hal ibadah, belajar, itu secara konsisten. Nah, kita kan kalau disuruh konsisten kan susah nih Mas, jujur aja kan. Iya betul Jujur ya, aja. Nah, tapi di pondok itu karena dia sudah punya sistem. Taruhlah kalau misalnya sebenarnya kan orang itu kayak suluk, kenapa sih 30 hari, 40 hari, sekian, puasa 1 bulan, itu kan sebenarnya untuk membangun konsistensi salah satunya ya, hikmahnya ya. Kalau dalam 1 bulan itu sudah bisa membangun konsistensi yang bagus, insya Allah ke depan di bulan berikutnya lebih mudah. Nah, kalau di pondok pesantren itu kan anak-anak nggak cuma 1 bulan 2 bulan, Mas Fahmi. Tahunan ya Bun ya, terus gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di pondoknya anak-anak saya itu juga nggak mudah ya untuk mencomot, ngambil anak-anak pulang seenaknya. Liburan pun sangat terbatas sekali gitu. Jadi culture-nya belum sampai hancur banget lah. Udah balik lagi. Ya. Akhirnya menjadi sebuah habit. Jadi menjadi sebuah habit bangun awal, sholat malam, ngaji, terus kemudian belajar, itu menjadi sebuah habit gitu loh, menjadi sebuah gitu. Kebiasaan yang artinya ketika di pondok pesantren dan di rumah itu diusahakan orang tua juga ini ya Bun ya, mengkondisikan semirip mungkin ya, nggak akan sama mungkin lah ya, jauh gitu ya, tapi paling nggak ada kebiasaan-kebiasaan pakem yang jangan dihilangkan. Iya sih Bun, kebayang karena ini anak saya pertama itu Kibar sudah mulai sekolah TK ya Bun ya. Jadi kalau dengar cerita dari gurunya, Kibar sudah baik, sudah bisa surat ini, kemudian sudah bisa apa ini sendiri, makan sendiri gitu ya. Tapi ketika di rumah ini masih minta disuapin. Iya juga sih, kadang-kadang kitanya juga mesti ngondisiin, ayo Mas Kibar kita makan bareng-bareng. Hal yang kayak gitu emang penting sih ya. Jadi gimana kita sebagai orang tua paling enggak ini ya Bun ya, membantu vibe-nya itu paling enggak agak mirip gitu ya dengan yang di pondok pesantren gitu. Oke. Padahal di sekolah cuma berapa jam ya Mas Fahmi ya? Iya, betul. Banyaknya kan di rumah. betul. Itu. Nah itu tadi betul juga sih apa yang disampaikan Bunda ya, bahwa jadi tantangan juga kita sebagai orang tua, karena kan mungkin banyak juga yang diurusin, mungkin apalagi mungkin orang tua bekerja, kemudian ada kadang-kadang itu yang kita nggak bisa megang gitu, ibaratnya seperti itu ya Bun ya. Aduh masih sibuk ini nih, aduh tapi anak mau seperti itu jadi jadinya ini excuse atau enggak ya, jadi kayak pembenaran atau mencari alasan. Pembenaran ya betul sekali. Ya itulah mungkin saat kita harus belajar sama anak-anak kita. Iya betul. Iya betul. PPKN Podcast Parenting Kekinian.